setiap pagi saya datang itu kawan-kawan, dia sudah mengarahkan saya itu. Yud katanya, itu trek kotor katanya. Congkel ya semua katanya. Usahakan cepat karena ini kita mau kerja juga. Jadi saya congkel lah trek, udah bersih kawan-kawan. Rupanya dia kerja di lumpur-lumpur kawan. Kerja di lumpur-lumpur, kotor lagi trek ini. Waduh, trek baru saya congkel dia masuk pula ke lumpur. Dalam hati saya kawan-kawan, mendongkol hati ini kawan-kawan. Nah, besok udah sorenya parkir. Besok pagi dia suruh cuci alat. Yud, cuci alat dalam kabin itu udah kotor kali, sapu katanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi kawan-kawan. Kebetulan ini masih pagi. Di luar pun hujan sepertinya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya santailah dulu menunggu hujan reda. Jadi di sini kawan-kawan saya mau cerita sedikit lah tentang kisah kasih dari helper sampai sekarang jadi udah punya pasangan sendiri. Jadi saya mau sharing cerita ini, mudah-mudahan cerita ini mungkin bisa memotivasi kawan-kawan nantinya ya. Jadi begini kawan-kawan, saya mulai kenal sama ekskavator ini tahun 2007 kurang lebih ya, tahun 2007 kawan-kawan. Saya masuk saat itu di PT Adikarya kawan-kawan. Jadi di situ saya diarahkan untuk mengikut alat-alat berat ini kawan-kawan, mengurus alat-alat berat ini, ekskavator ini. Jadi saya ikut di sana kawan-kawan. Kebetulan yang saya ikuti ini operatornya orang kita Batak. Marganya nggak usahlah kita sebutkan karena menjaga kode etik kata UAS ya. Jadi marganya nggak saya sebutkan, dia orang Batak, dia operator saya. Dia keras kawan-kawan, namanya mungkin orang Batak ya, memang udah bawaannya keras. Tapi dalam kerasnya itu tersimpan mungkin kebaikan-kebaikan yang luar biasa kawan-kawan, yang tanpa saya sadari. Dan sekarang inilah saya baru menyadari ya, kekasaran dia mengajar saya waktu itu kawan-kawan. Kalau saya ikutkan hati saat itu kawan-kawan, saya mau berhenti ikut dia kawan-kawan. Nggak sanggup saya mau jadi operator ini. Udah berhenti aja lah jadi operator ini. Nggak sanggup saya kalau seperti ini operator. Begitulah kata hati saya itu kawan-kawan, saking kerasnya dia mendidik saya kawan-kawan. Jadi saya curhatlah sama kawan-kawan dan sama orang rumah pun saya curhat. Saya nggak tahan lagi kerja di sini, saya mau berhenti aja. Operatornya nih apa, keras, kasar, berhenti aja lah. Jadi adalah salah seorang kawan menasihati saya, Yun katanya, nggak usahlah berhenti katanya, karena susah mencari ilmu seperti itu, susah dapatnya katanya. Kalau ilmu kau ini ada jualnya di pasar, berhentilah kau beli aja ilmu itu udah dapat kau katanya. Tapi tidak, dengan cara bersakit-sakit itulah kau bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi dalam hati saya betul juga kawan-kawan, kalau saya tidak tabah ini saya tetap seperti helper lah, terus mencongkel trek, mencuci alat, dan gajinya pun tidak seberapa. Sampai kapan saya harus bisa menafkahi keluarga dengan gaji sekian kawan? Saya nggak sanggup. Tapi dengan motivasi kawan tadi saya termotivasi, jadi semangat lagi kawan-kawan. Jadi akhirnya saya tabah kawan-kawan. Pagi saya datang itu kawan-kawan, dia sudah mengarahkan saya itu. Yud katanya, itu trek kotor katanya. Congkel ya semua katanya. Usahakan cepat karena ini kita mau kerja juga. Jadi saya congkel lah trek, udah bersih kawan-kawan. Rupanya dia kerja di lumpur-lumpur kawan. Kerja di lumpur-lumpur, kotor lagi trek ini. Waduh, trek baru saya congkel dia masuk pula ke lumpur. Dalam hati saya kawan-kawan, mendongkol hati ini kawan-kawan. Nah, besok udah sorenya parkir. Besok pagi dia suruh cuci alat. Yud, cuci alat dalam kabin itu udah kotor kali, sapu katanya kan. Ya saya bersihkan kawan-kawan dalam kabin ini. Saya cuci kan, kaca-kacanya saya cuci. Sesudah itu hari hujan kawan-kawan. Hujan kawan, ini alat udah bersih pagi ini saya bikin. Dia naik, sepatu dia lumpur-lumpur kawan. Tahulah di lokasi ini tanahnya lumpur kan, kalau hujan itu lengket di sepatu. Jadi kawan-kawan, dia naik ke kabin itu pakai sepatu yang lumpur-lumpur tadi kawan-kawan. Udah bersih, apalah salahnya dibukanya di luar, ditaruhkannya sepatu di sudut. Apa ini kan mantap kawan-kawan ya, kalau rasa-rasanya lah ya. Tapi dia tidak, entah enggak tahu saya, entah dia sengaja entah gimana, mendongkol lagi saya kawan-kawan. Aduh, ini gawat operator ini, enggak ada otak atau macam mana nih dalam hati saya. Dah besoknya datang lagi pagi lagi kawan-kawan. Datang pagi-pagi, udah siap saya mispot.
bersihkan alat, congkel trek, udah selesai pagi itu. Yud katanya, kau jangan kemana-mana katanya. Kau tengok ya aku kerja di sini, biar pandai kau katanya. Ah, ya bang, aku nanti dekat abang lah duduk. Udah kerja satu hari sampai sore, kawan-kawan, dekat panas-panas itulah saya duduk. Kadang-kadang ada pohonnya, di bawah pohon, tidak tentulah. Jadi berharap saya satu hari itu dikasihlah saya naik alat itu, kawan-kawan, untuk seandainya dia memuat, dapatlah saya memuat agak satu mobil, jadilah untuk belajar kan. Rupanya sampai sore tidak ada saya dikasihnya bawa alat itu, kawan-kawan. Nah, jadi keesokan harinya gitu juga, muat juga lagi, dikasihnya lah saya hari yang kedua itu bawa alat sebentar. Ditengoknya saya, kawan-kawan, belum lagi satu mobil saya muat, disuruhnya saya turun. Sebelum turun itu dibilangnya, kalau kayak gini kau muat katanya, ini antri mobil panjang ini katanya. Kenapa bang? Paketmu tidak penuh katanya. Lagi pun rugi perusahaan kalau seperti ini paketmu tidak penuh katanya. Oh iya bang, besok aku penuhkan lah bang. Oh, udah turunlah kau katanya. Turunlah saya, kawan-kawan. Saya pikir-pikir betul juga, saya tengok paket dia memang membumbung, dia memuat itu, kawan-kawan. Penuh lah paket itu kan. Kalau saya mungkin rata ataupun tidak penuh lah di ujung itu, kalau saya yang muat. Jadi mungkin di situ. Nah, jadi besoknya datang lagi pagi, ya tiap hari lah kerja, kawan, datang lagi pagi. Saya bereskan alat, saya duduk di warung, kawan-kawan. Malas saya tengok dia lagi kerja kan. Saya duduk di warung. Jadi pas istirahat siang itu dipanggilnya saya. Mana kau tadi? Gitu. Warung bang, minum kopi. Kayak udah jago aja kau kerja ini, bawa alat ini katanya. Duduk-duduk kau di warung-warung, udah jago kau kerja katanya. Ya bang, nanti besok lah aku kawan ya bang. Ya begitulah kawan-kawan, terus kena apalah saya terus. Walaupun alat indah bersih, dia tetap marah terus sama saya. Tetap marah sama saya, tapi ya itu tadilah. Di sebalik marah dia itu ada makna rupanya. Ada makna. Seperti kita duduk di warung, harus melihat dia kerja. Kan jadi tahu kita, kawan-kawan, dari mana dia memulai pekerjaan itu, dari mana dia keluar dari pekerjaan itu. Kita tahu jadinya, kawan-kawan, kalau kita melihat dia bekerja. Itu tujuan dia. Nah, makanya kita dilarangnya duduk di warung. Nah, yang kedua tadi betul, kita muat paket itu nggak penuh. Kalau orang misalnya kita ikut alat rental ini, orang merental alat kita muat ke mobil, itu paket nggak penuh, memang orang yang perental ini merasa rugi, kawan-kawan. Karena nggak maksimal kerjaan kita. 2 poin bagi saya. Dia memberi kebaikan kepada saya tanpa saya sadari. Sekarang saya baru menyadari semua itu, kawan-kawan. Dulunya sakit hati aja, dongkol. Alhamdulillah sekarang baru saya, oh betul juga kata abang itu ya. Betul juga kata abang itu ya. Begitulah kisah saya, kawan-kawan. Dengan kesabaran kurang lebih 2 tahun setengah, kawan-kawan, saya ngernek, congkel trek, bersihkan alat, mispot. 2 tahun setengah lamanya. Alhamdulillah masa-masa itu berlalu, kawan-kawan. Dan saya bekerja, kawan-kawan. Bekerja saya di suatu PT, nggak perlu saya sebutkan namanya. Saya bekerja di situ, kawan-kawan, selama 8 tahun nggak keluar dari perusahaan itu. Nah, kenapa? Karena pekerjaan kita itu dipakai sama perusahaan. Perusahaan senang memakai kita. Karena hasil yang kita tunjukkan ke perusahaan itu memuaskan perusahaan. Dan tidak ada berbuat yang macam-macam di sana. File bagus. Begitulah hasil didikan kawan kita itu, abang kita itu tadi, kawan-kawan, terhadap saya. Dan saya tidak perlu lagi menguras keringat banting tulang untuk menafkahi anak istri saya. Alhamdulillah dengan duduk seperti ini, memegang andel, tidak berat, alhamdulillah. Semua itu barulah saya rasakan sekarang ini, kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang bagi helper pemula, sabar, kawan-kawan, tabah. Harus kita jalani yang namanya kepahitan itu rupanya, kawan. Barulah berbuah manis. Dan mudah-mudahan YouTube ini pun bisa berbuah manis, kawan-kawan, untuk saya, untuk keluarga saya. Saya berharap sama kawan-kawan mungkin bisa membantu saya untuk memajukan channel saya ini. Jadi segitulah rasanya sharing-sharing saya, kawan-kawan. Kalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, mohon tinggalkan subscribe, like, and share, bagikan. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi setiap saya upload video, kawan-kawan langsung dapat notifikasi dari saya. Subscribe itu gratis, kawan-kawan, nggak ada memakan paket, kawan-kawan. Jadi nggak usah takut dengan subscribe. Mungkin segitu aja cerita kita hari ini. Mungkin cerita-cerita lain, cerpen-cerpen lain akan saya buat untuk berikutnya, kawan-kawan. Atas perhatian kawan-kawan dan telah menonton video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau.